Ya, Selamat siang Kia. siang Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, tadi habis kelas apa ya? Tadi saya habis kelas sejarah Bu. Oh jadi itu ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk sesi konseling ini, sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita melakukan sesi konseling ya sesuai dengan janji kita semalam. Apakah Kia sudah siap untuk memulainya? Siap Ibu. Oke, karena sudah siap, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit asas di proses kita konseling pada hari ini ya. Jadi di sini kita ada asas kerahasiaan, ada asas kemandirian, selanjutnya ada asas keterbukaan, terus ada kesukarelaan. Jadi di sini Kia itu harus sukarela, tidak dipaksa siapapun kan? Ya Bu, tidak. Oke, jadi untuk kemandirian itu nanti saya hanya bisa membimbing Kia, tapi tidak memberikan solusi-solusi itu hadir di pikiran Kia sendiri. Jadi saya hanya membantu untuk menjalankan Kia gimana sih, mau kemana sih, atau tujuannya apa sih, seperti itu. Dan untuk asas kerahasiaan, apa yang Kia bicarakan ke saya atau menceritakan ke saya, nanti saya akan simpan dan tidak akan saya beberkan kemanapun. Tapi sebelumnya saya izin record ya untuk melihat perkembangannya nanti atau melihat semuanya setelah sesi konseling ini. Baik Ibu, siap. Oke, jadi tadi udah Ibu jelasin ya atas-atasnya. Jadi gimana? Apakah Kia bersedia untuk melanjutkan sesi konseling pada hari ini? Bersedia Bu. Kalau bersedia, kita ada tanda tangan kontrak dulu ya untuk melihat kontraknya. Nanti kita ada waktu 1 kali 45 menit. Selanjutnya mungkin nanti kalau mungkin bisa selesai pada hari ini, kita tidak akan melanjutkan sesi konseling di lain waktu lagi. Jadi sebelumnya Kia bisa tanda tangan di sini dulu. Siap Ibu. Ini nama ya. Jadi kalau sudah dikasih tujuan, jadi gimana kegiatan Kia akhir-akhir ini? Apa yang Kia rasakan sampai Kia datang untuk melaksanakan sesi konseling ini bersama Ibu? Ya Bu, jadi saya tuh akhir-akhir ini cemas karena saya tuh menumpuk tugas saya, jadi saya tuh malah pusing sendiri Bu. Oke, jadi itu yang Kia alami. Jadi Kia merasa stres ya karena Kia menunda-nunda tugas. Ya Bu, benar sekali. Oke, jadi apa yang Kia harapkan sebenarnya sampai Kia itu mau melaksanakan sesi konseling pada hari ini? Jadi Bu, saya itu berharap saya bisa menghilangkan kebiasaan menunda-nunda tugas itu karena saya jadi pusing sendiri. Jadi Kia melaksanakan sesi ini itu untuk gimana mengubah pikiran Kia ya, untuk gimana sih caranya biar nggak tertunda lagi tugasnya, mungkin seperti itu ya, supaya tidak menyebabkan stres. Ya benar Bu. Oh, jadi seperti itu ya yang Kia alami. Coba ingat-ingat lagi, saat Kia menunda-nunda tugas, apa sih yang terlintas di pikiran Kia saat itu? Ya Bu, jadi saya itu kan karena ikut organisasi juga ya. Jadi mungkin karena saya susah untuk manage waktu ya Bu. Jadi kalau misalnya ada tugas tuh, apalagi kalau tugasnya minggu depan atau gimana gitu. Jadi saya tuh kayak, udahlah saya nanti aja kerjanya nunggu deadline. Nah tapi karena pikiran seperti itu saya tuh jadi ini Bu, jadi pusing karena tugasnya menumpuk seperti itu. Oke, jadi itu pikiran spontan Kia ya yang terlintas di pikiran Kia saat menunda tugas. Ya Bu. Nah, saat Kia berpikir tuh menunda-nunda tugas, pasti kan kepikiran ya, oh nanti aja deh, masih banyak waktu deh. Itu perasaan apa sih yang Kia alami atau apa yang Kia rasakan pada saat Kia berpikir seperti itu? Awalnya sih saya kayak ngerasa aduh aja Bu, kayak ya udah tenang aja. Tapi akhirnya pas udah menumpuk saya pusing Bu. Oke, selanjutnya tindakan apa yang terjadi setelah Kia melakukan hal itu? Ya waktu saya nunda-nunda tuh saya kayak jadi banyak main HP, terus tuh saya scroll TikTok dan lain-lain Bu. Dan yang saya rasa akhirnya saya tuh pusing sendiri untuk ngejar deadline semua tugasnya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya Bu. Nah, jadi dari pikiran-pikiran Kia itu sendiri yang menarik perasaan Kia. Lalu muncullah itu perilaku yang menunda-nunda tugas sampai akhirnya Kia sendiri yang kepusingan, mungkin stres karena harusnya sudah selesai satu, tapi dia bertumpuk di akhir, sedangkan itu mungkin kebiasaan deadline ya. Ya Bu, seperti itu ya Bu ternyata. Iya, seperti itu. Nah, di sini ini mau melihat ya pikiran Kia
saat Kia menunda tugas kayak nanti aja deh, mungkin masih bisa besok, apakah itu membantu Kia? Enggak Bu, malah jadi buat saya pusing karena makin menumpuk. Nah, jadi itu membuat pusing. Jadi kalau begitu, apa yang harusnya Kia lakukan? Seharusnya yang saya lakukan itu misalkan udah ada tugas satu, mungkin saya susul dan saya kerjakan sebelum deadline-nya ya Bu. Nah, itu benar sekali. Itu pikiran yang seharusnya Kia tanamkan dan itu pikiran yang realistis seharusnya. Karena dari situ Kia bisa tuh mengerjakan satu persatu. Jadi tidak terjadi lagi tuh tugas menumpuk dan tidak membuat Kia stres. Oh seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu. Oke, jadi Ibu mau tanya nih sama Kia. Seandainya ada satu tugas yang Ibu berikan kepada Kia, apa yang akan Kia katakan dan apa yang Kia akan lakukan? Saya akan mengerjakan tugas sehingga nanti tugasnya akan selesai dan saya akan lebih santai. Ya, jadi saya akan cicil tugasnya satu-satu Bu supaya saya lebih ringan. Oke, baik. Jadi gimana perasaan Kia setelah Kia mengucapkan kata-kata itu tadi? Saya jadi lebih merasa termotivasi untuk menyicil tugas saya dan tidak menumpuk-numpuknya lagi Bu. Oke, jadi itu benar ya. Jadi itu adalah langkah awal yang baik untuk Kia dari semuanya. Baik Bu. Nah, selanjutnya setelah yang kita lakukan tadi, di sini Ibu akan memberikan Kia latihan ya. Jadi tugasnya Kia itu mencatat semua tugas yang ada di minggu ini. Jadi nanti Kia bisa kerjain tuh satu persatu. Mungkin hari ini apa. Dan setelah itu Kia juga catat perasaan Kia setelah mengerjakan tugas itu tepat waktu gitu. Baik Bu, akan saya lakukan. Sip. Oke, jadi itu adalah tugas latihan Kia ya pada minggu ini. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi apa nih yang Kia dapetin dari sesi counseling kita pada hari ini? Jadi yang saya dapetin ya Bu, yang tadinya saya berpikir nanti aja saya kerjainnya, nah itu malah mempersulit saya. Seharusnya saya jadi kayak kalau misalnya ada tugas yang langsung harus aku kerja ini dan aku cicil supaya tugasnya jadi lebih ringan. Wah, itu sangat baik. Jadi itu adalah awal yang baik dan tindakan yang baik ya Kia. Ya Bu. Oke, mengingat waktu sesi konseling kita yang akan berakhir ini, apakah ada yang akan Kia tanyakan lagi? Cukup Bu. Oke, jadi sudah cukup ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar ya untuk mengenali pikiran yang negatif untuk mengubahnya ke pikiran yang lebih rasional. Dan tadi juga Ibu sudah memberikan Kia tugas ya untuk latihan mingguan. Semoga itu bisa membantu Kia untuk membuat Kia lebih disiplin ya. Baik Bu, terima kasih dari sesi konseling hari ini. Saya udah lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, alhamdulillah seperti itu. Berarti sesi konseling ini berjalan dengan lancar ya. Dan sesuai, apakah ini sesuai dengan harapan Kia? Sesuai Bu. Jadi jika nanti Kia nih memerlukan lagi sesi konseling yang kedua ini, Kia bisa menghubungi Ibu kembali ya. Dan kita akan menjadwalkan jadwal yang sesuai untuk melaksanakan sesi konseling yang kedua. Baik Bu, terima kasih. Iya Kia. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Kia karena Kia sudah mau nih menyempatkan waktunya untuk datang dan melakukan sesi konseling kepada Ibu. Semoga Kia kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih disiplin, dan semoga tidak menunda-nunda tugas lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Saya juga berterima kasih atas motivasinya pada hari ini. Oke, bisa ditutup ya? Saya tutup sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, permisi ya. Ya, Bila. Hati di jalan ya. Iya.